Suster, frater, ibu dan bapak, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-28 tahun liturgi C dengan tema Ucapan syukur adalah sikap yang tepat dalam menanggapi kebaikan Allah. Ucapan syukur adalah keutamaan rohani yang penting. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Umat yang hadir lebih awal dipersilakan menempati bangku bagian depan sehingga umat yang terlambat bisa mengisi bagian belakang. 2. Umat yang terlambat masuk melalui tangga samping di depan pastoran. 3. Kolekte pertama, kantong kuning, kolekte kedua, kantong merah akan diedarkan bersamaan. Demikianlah. Intensi misa kita pada pagi hari ini bersama keluarga Bapak Ignatius Sukiman mendoakan Bapak Antonius Prono Wiyarjo yang dipanggil Tuhan 6 hari yang lalu. Berdoa pula bersama keluarga besar Ibu Veronica Ponirah mendoakan Bapak Vincentius Sono yang 100 hari dipanggil oleh Tuhan. Juga bersama istri, anak-anak, menantu dan cucu mendoakan Bapak Siprianus J. Sinaga yang 9 bulan yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Juga bersama istri, anak, menantu dan cucu mendoakan Opung Robert Situmeang 8 tahun dipanggil oleh Tuhan. Dan bersama keluarga Bapak Paulus Heru mengucap syukur atas ulang tahun Oma Iren
Yemeta yang ke-80 tahun, semoga senantiasa dalam lindungan dan kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur kita semua boleh dalam keadaan baik. Kita memuliakan Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya. Tentu saja kita mengucap syukur kepada Allah bukan ketika kita sedang mengalami kebaikan Tuhan saja, tetapi juga kita dalam segala hal selalu mengucap syukur karena Allah hadir dalam saat dan dimanapun kita dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama siapkan hati dan budi kita, membuka hati dan pikiran kita untuk Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia, kami menyembah Dia, kami memuliakan
Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menanggung dosa dunia, marilah berdoa. Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami berdoa, mohon bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Naaman kembali kepada Elisa, abdi Allah, dan memuji Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini
tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingatakan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Kristus. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus, keturunan Daud, yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar, menanggung semuanya itu bagi orang-orang
pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Saya ingin mengawali renungan saya pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Nanti yang merasa bisa angkat tangan ya. Apakah ada di antara kita di dalam gereja ini yang sudah bersyukur hari ini? Yang sudah bersyukur hari ini silakan angkat tangan.
Luar biasa, hampir sebagian besar semua yang ada dalam gereja ini sudah bersyukur hari ini. Lalu pertanyaan kedua, apa alasan kita bersyukur pada pagi hari ini? Adakah yang berani untuk memberi pendapat? Ya, luar biasa saya mendengar ya, karena Tuhan itu baik, karena kita dapat berkumpul di gereja ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini, khususnya bacaan pertama dan bacaan Injil, mengajak kita untuk bersyukur atas karya Allah yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan kisah seorang yang bernama Naaman. Ia adalah Panglima Raja Aram yang pada waktu itu berusaha untuk meminta kesembuhan dari Elisa karena Naaman menderita sakit kusta. Ketika Naaman berusaha datang kepada Elisa, tetapi Elisa justru meminta Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Bayangkan orang yang tadinya datang ingin meminta kesembuhan kepada seorang dokter misalnya, tetapi dokter itu malah menyuruh silakan mandi di sungai Musi seperti itu. Kayak nggak masuk akal kan jadinya. Mengapa kok dia Elisa tidak memberikan kesembuhan langsung kepada Naaman, tetapi memerintahkan Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Awalnya Naaman menggerutu dan tidak mau menuruti perintah dari Elisa. Tetapi karena nasihat dari berbagai orang yang ada di sekitarnya, Naaman pun melakukan perintah dari Elisa. Dan lihat apa yang terjadi pada waktu itu, Naaman mengalami kesembuhan. Menyadari bahwa ia telah mengalami kesembuhan, Naaman bersyukur, mengungkapkan rasa syukurnya dengan membawa hadiah kepada Elisa. Sama halnya dengan bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Dikisahkan ada berapa? 10 orang kusta yang memohon kesembuhan dari Yesus. Bapak Ibu, orang kusta pada zaman itu adalah orang yang dianggap orang berdosa, orang najis. Mereka menderita secara fisik, tetapi mereka juga menderita secara sosial dan secara spiritual. Artinya apa? Orang-orang najis dan orang-orang berdosa tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam bait Allah. Mungkin kita bisa bertanya dalam diri, apakah aku termasuk orang yang berdosa? Kalau kita dianggap sebagai orang yang berdosa oleh masyarakat, pada zaman itu kita tidak boleh masuk ke dalam gereja. Bayangkan betapa menderitanya orang-orang kusta pada waktu itu. Dan yang dapat menyembuhkan orang kusta hanyalah imam-imam yang berada di dalam bait Allah. Maka menjadi sangat mustahil orang kusta dianggap sembuh atau tahir. Karena yang dapat mentahirkan hanyalah imam-imam yang berada di dalam bait Allah. Sedangkan mereka tidak bisa masuk bait Allah karena dianggap sebagai orang berdosa dan orang najis. Maka ketika mereka mendengar ada Yesus datang di daerah mereka, mereka berbondong-bondong, bersepuluh itu datang kepada Yesus dan berseru, "Yesus Guru, kasihanilah aku." Mereka mendambakan suatu kesembuhan dari Yesus, karena mereka tidak memiliki harapan lagi mendapatkan kesembuhan atau ditahirkan oleh imam-imam di bait Allah. Ketika orang-orang kusta itu datang kepada Yesus, tetapi Yesus mengatakan apa ketika mereka berseru, "Yesus Guru, kasihanilah aku"? Tetapi Yesus justru meminta mereka untuk datang kepada imam, menampakkan diri kepada imam. Artinya apa? Di situ Yesus meminta orang-orang kusta itu untuk datang ke bait Allah dan minta ditahirkan oleh imam. Ke-10 orang kusta tadi marah ya pasti ya. Bagaimana kami harus datang ke bait Allah? Bagaimana kami bisa masuk ke bait Allah kalau orang-orang di sekitar kami saja tidak mengizinkan kami untuk masuk ke dalam bait Allah? Mereka menggerutu. Tetapi dalam perjalanan mereka menuju bait Allah, apa yang terjadi? Kesembuhan. Ke-10 orang kusta itu mengalami kesembuhan karena Yesus sendiri memerintahkan mereka untuk menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Dan dari ke-10 orang kusta yang telah mengalami kesembuhan dari Allah, hanya ada satu
yang kembali kepada Yesus dan mengucap syukur atas karya Yesus yang luar biasa. Kita bisa bertanya, mengapa dari ke-10 orang hanya ada 1 yang datang kembali kepada Yesus dan bersyukur? Dan siapa orang yang kembali dan bersyukur kepada Yesus itu? Dalam Injil kita tahu bahwa orang yang kembali kepada Yesus dan mengungkapkan syukur kepada Yesus adalah orang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang sering dianggap sebelah mata oleh orang-orang Yahudi, karena mereka tidak mengikuti semua tradisi Yahudi pada waktu itu. Mereka dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang disingkirkan dalam masyarakat justru menyadari bahwa kesembuhan yang ia terima itu berasal dari Allah, berasal dari Yesus yang telah ia jumpai bersama ke-9 teman yang lain. Dan dia pun mengungkapkan syukurnya dengan bersungkur di hadapan Yesus sambil berseru, Yesus, terima kasih. Kalau kita bisa membayangkan ya, bagaimana seorang yang sudah lama menantikan kesembuhan dari penyakit kustanya, dia datang kepada seorang yang telah menyembuhkannya, pasti dia akan mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, kisah penyembuhan yang dialami oleh Naaman dan juga orang Samaria ini menyadarkan kita bahwa karya Allah itu sungguh luar biasa. Karya Allah itu bisa terjadi kepada siapapun. Allah tidak pernah memandang bagaimana latar belakang kita. Kita berasal dari keluarga yang kaya, yang kurang, atau kita berasal dari keluarga yang sempurna. Allah menunjukkan seluruh kebaikannya kepada kita. Penilaian Allah bukan penilaian dari dunia ini, tapi Allah punya penilaiannya sendiri. Karena itu ia menyembuhkan orang Naaman dan juga orang Samaria. Kita di sini bisa belajar akhirnya bahwa kebaikan Allah bisa datang kapan saja dan dari siapa saja. Tetapi dari 9 orang kusta tadi yang telah mengalami kesembuhan, kita juga bisa belajar bahwa orang-orang yang telah mengalami kesembuhan, mengalami kebaikan dari Allah pun tidak mendorong dia untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa bertanya dalam diri, apakah kita semua yang telah mengalami kebaikan Allah ini sadar bahwa segala yang kita terima di dunia ini adalah berkat dari Allah sendiri? Atau kita seperti orang-orang 9 orang kusta tadi yang adalah orang Yahudi yang telah mengalami kebaikan Allah tetapi lupa untuk bersyukur bahwa ia menerima anugerah kesembuhan dari Allah sendiri. Kita bisa bertanya, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah kita sungguh menyadari bahwa segala karunia, keluarga, kesehatan, mungkin harta, pendidikan yang kita terima adalah berkat dari Allah? Atau kita justru merasa sombong dan bangga bahwa segala sesuatu yang kita capai ini adalah berkat usaha kita sendiri dan karena usaha keluarga kita sendiri? Kita diajak untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kita terima di dunia ini adalah pemberian dari Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, tindakan Naaman dan orang Samaria dapat menjadi teladan atau contoh yang bisa kita bawa pulang pada hari ini. Kita sungguh percaya bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan, sumber segala kebaikan, sumber segala sesuatu yang dapat memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Memang terkadang cara Allah itu misteri, penuh misteri dan tidak bisa kita duga. Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita ciptaannya. Allah tahu waktu yang terbaik untuk kita, untuk mengabulkan doa-doa dan kebutuhan kita. Yakinlah bahwa Allah itu maha baik. Kita yang tidak meminta saja diberikan. Misalnya, mungkin banyak di antara kita atau saya sendiri lupa untuk menyadari bahwa ketika kita bangun pagi itu adalah pemberian dan anugerah yang luar biasa dari Allah. Mungkin semalam saya lupa berdoa untuk meminta dibangunkan oleh Allah. Tetapi
toh saya pagi ini bangun bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita tahu bahwa memang terkadang dalam peristiwa-peristiwa yang sulit, kita sulit untuk menemukan bagaimana Allah itu berencana atas hidup kita. Karena itu ada lagu yang sangat favorit itu ya untuk kita semua itu. Judulnya tuh Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik itu ya. Gimana itu lagunya ya? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita semua sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Allah, diajak seperti Naaman dan orang Samaria untuk mengungkapkan syukur kita kepada Allah atas segala anugerah yang kita terima dalam kehidupan ini. Begitu banyak bentuk atau ungkapan syukur yang bisa kita lakukan. Jika Naaman dan orang Samaria mengungkapkan rasa syukurnya dengan memberikan hadiah atau tersungkur di hadapan Yesus, kita mungkin juga bisa melakukan bagaimana ungkapan syukur itu kita ungkapkan di dalam kehidupan kita. Mungkin yang pertama, hal yang sangat sederhana bisa kita lakukan adalah dengan berdoa. Bagaimana selama ini kita berdoa? Apakah kita sudah bersyukur dalam doa kita, mengungkapkan syukur kita kepada Allah? Dalam doa kita memuji Allah yang luar biasa, atau kita hanya menggerutu, meminta dan meminta dalam doa kita? Saya rasa mungkin yang orang-orang muda, orang-orang yang masih sekolah ini, saya dulu juga mengalami hal demikian. Ketika saya berdoa itu saya lupa untuk bersyukur, saya lupa untuk memuji Tuhan. Yang saya minta ketika mau ujian, Tuhan semoga saya bisa mengerjakan soal-soal dengan baik, semoga bisa dapat nilai yang sempurna, amin. Cuma permintaan saja, tetapi saya lupa untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Kita diajak untuk pelan-pelan memperbaiki bagaimana kita berdoa, bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Kita juga perlu bersyukur kepada Tuhan atas segala kehidupan kita, atas segala anugerah yang kita terima. Cara kedua, seperti tema BKSN yang sudah kita renungkan pada bulan September itu ya, pesan BKSN tahun 2022 itu kan bahwa kita semua yang telah mengalami kasih karunia Allah diajak untuk mengungkapkan syukur kita dalam tindakan adil dan solider. Kita bisa bertanya bagaimana kita sudah bersikap adil. Adil kepada diri sendiri, adil kepada orang lain, dan adil kepada Tuhan. Bersolider, bagaimana kita memberikan sukacita kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Rasanya di akhir pertemuan BKSN itu ada sebuah aksi yang harus kita lakukan sebagai keluarga, sebagai pribadi, atau sebagai lingkungan. Mungkin kita bisa bertanya, apakah kita sudah beraksi? Apakah kita sudah mewujudkan aksi solidaritas kita di bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 ini? Jika belum, tidak ada kata terlambat. Kita masih punya kesempatan untuk mengungkapkan rasa solidaritas kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga, ini adalah kata yang sangat sederhana yang mengungkapkan rasa syukur kita atas segala anugerah yang kita terima. Kata ini sederhana namun dapat mengubah banyak hal, yaitu terima kasih. Seringkali memang kita lupa berterima kasih atas kebaikan yang mungkin orang lain berikan kepada kita, atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, kita lupa untuk berterima kasih. Maka gunakanlah kesempatan mungkin hari ini untuk banyak-banyak berterima kasih, banyak-banyak bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini saya ingin menutup renungan saya dengan mengajak diri saya sendiri dan juga kita semua untuk mulai menyadari, untuk mulai menuliskan kalau bisa, apa saja sebenarnya kebaikan-kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan, yang telah kita terima dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita percaya juga bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita adalah mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran rahmat. Mari kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan, dengan menyadari bahwa begitu banyak kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan hingga detik ini. Itulah yang akan membuat kita mudah untuk bersyukur
dan memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Para ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, marilah kita menanggapi sabda Tuhan yang sudah kita renungkan dengan bersama-sama dengan mantap membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, yang telah mengasihi kita jauh sebelum kita dapat mengasihi Dia, dan telah membebaskan kita dalam Yesus Kristus. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa Surgawi memberkati gereja karena segala sesuatu yang telah diberikannya kepada kita, kehidupan ilahi, kasih ilahi, bimbingan, dan kekuatan. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Allah memenuhi hati kita dengan rasa syukur atas para pendahulu kita, atas hasanah kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kita, dan atas iman yang telah kita terima melalui mereka, sehingga kita pun terdorong untuk menyumbangkan usaha kita dan diri kita sendiri demi hari depan yang cerah bagi angkatan yang akan datang. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan terluka dalam martabat mereka sebagai manusia, semoga Bapa Surgawi memberkati mereka semua, dan semoga rasa syukur kita atas segala sesuatu yang sudah kita terima mendorong kita untuk memberi cinta kasih, kemerdekaan, dan perdamaian kepada mereka yang miskin dan terlupakan. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, semoga Bapa Surgawi memberkati kita semua dan mengajarkan kepada kita apa arti kemurahan hati dan terima kasih. Semoga kita juga mengajarkannya kepada anak cucu serta sesama kita. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas ulang tahun Oma Iren Yemeta yang ke-80 tahun. Kiranya Engkau senantiasa melindunginya dalam kasih-Mu, memberkatinya dengan kesehatan dan sukacita di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah dan Bapa kami, kepada kami Engkau telah memberi dengan cuma-cuma,
Semoga kami pun dapat memberi dengan cuma-cuma supaya lebih menyerupai citra-Mu serta citra Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berdoalah ibu bapa, saudara dan saudari anak-anakku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami menghadap-Mu dengan membawa persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau berkenan menerima dan menjadikannya sebagai sarana untuk menghadirkan karya keselamatan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian
menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang berpulang dalam kerahiman-Mu.
Bapak Antonius Pronowiyarjo, Bapak Vincentius Sularsono, Bapak Siprianus J. Sinaga, dan Bapak Robert Situmeang. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Damai Kristus.
Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Aku memeluk
Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga kami selalu menyadari betapa besar anugerah yang telah kami terima darimu, sehingga kami pun senantiasa memujimu dan bersyukur kepadamu, sampai akhirnya kami kembali kepadamu dalam keabadian. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita mendengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut ini. Yang pertama, berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Yosef Hendra, putra dari Yohanes Markus Choa Leong Hin dan Maria Teresia Sutini Ciputra, dengan Kristiana Novi, putri dari almarhum Lee Tet Kyong dan Bun Sui Hyong. Keduanya warga lingkungan Paulus. Rencana perkawinan tanggal 16 Oktober di Gereja San Frades. 2. Pasangan Alfonsus Dias Sandi Putra Gozali, putra dari almarhum Yosef Karnadi Gozali dan Daria Susana, dari Paroki Katedral Santa Maria Palembang, dengan Renate Diana Septiana, putri dari Johan dan Eli, warga lingkungan Paulus. Rencana perkawinan tanggal 30 Oktober di Gereja Santo Yosef, Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Kedua, Seksi PSE dan Seksi Wanita San Frades menyelenggarakan backing demo pada tanggal 17 Oktober yang akan datang. Peserta yang telah terdaftar sebagai peserta diminta untuk hadir 15 menit sebelumnya. 3. Bidang liturgi menyelenggarakan festival lektor pada tanggal 30 Oktober di Balai Paroki. Bagi umat yang ingin berpartisipasi, silakan menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau melalui Google Form yang telah disiapkan. Pengumuman keempat, telah dibuka pendaftaran peserta didik baru untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah Yayasan Saverius Palembang, Yayasan Dharma Ibu, dan Yayasan Mardi Wiyata. Untuk informasi, silakan membaca di spanduk yang tersedia di halaman gereja. Demikianlah pengumuman ini. Tetap setia menjalankan 5M, mencuci tangan dengan rutin, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat pagi. Ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, marilah kita saling mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi di gereja ini. Dan kita juga mengucap terima kasih kepada semua petugas liturgi yang telah menjalankan melayani kita dalam perayaan ini, sehingga perayaan kita berjalan dengan baik. Dan marilah akhirnya kita mohon berkat Tuhan untuk kelanjutan pesiaran hidup kita. Semoga apapun yang kita lakukan senantiasa diarahkan untuk kemuliaan Allah dan kebahagiaan sesama. Tuhan bersamamu.
Semoga ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak sekalian, beserta seluruh anggota keluarga, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.